Hakim Jojamto yang pernah menangani kasus Mas Hasto, Sekjen PDIP, akhirnya berending melakukan suap di proses hukum. Dia pun pernah menangani kasus Mas Novel Baswedan. Apakah ini pertanda ada ketidakberesan di dunia penegak hukum? Apalagi kemarin yang menangani Tom Limbong pun hakimnya bermasalah. Bagaimana kalian? Apakah ini pertanda tidak baik-baik saja para penegak hukum, atau bahkan ini yang dikatakan Indonesia gelap? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan kegelapan. Indonesia gelap, itu kalimat yang selalu menjadi debatable. Apakah itu ada atau tidak ada? Apakah itu pesimisme atau itu yang sebenarnya? Tetapi ketika dihubungkan dengan tema penegakan hukum, maka hancur. Kemarin yang menangani kasus Tom Limbong ditangkap, diproses hukum, dan berurusan. Ini padahal setiap hari mengetok palu terhadap orang yang mencari keadilan. Barusan atau hampir bersamaan, Hakim Jojamto yang menangani kasus Mas Hasto juga bermasalah. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apakah ini pertanda memang Indonesia gelap atau ini adalah kasus yang tidak bisa dipukul rata semuanya. Pertama di Sindo News, profil dan kekayaan Hakim Jojamto, pernah tolak pra-peradilan Hasto, kini jadi tahanan Kejaksaan Agung. Mungkin sebagian mengatakan, rasain lu, tapi mungkin sebagian kasihan ya, dia kok menjadi korban. Selanjutnya kita lihat di Detik, PDIP sentil Hakim pra-peradilan Hasto yang kini jadi tersangka. Ini kata Mahkamah Agung. Selanjutnya di Kompas, profil Jojamto, dulu hakim kasus Novel dan Hasto, kini tersangka suap, padahal branding sebelumnya, identitas sebelumnya hakim yang baik-baik saja dan berprestasi. Dan terakhir kita baca di Tribun News, tak cuma suap vonis JPO, Hakim Jojamto diduga ubah putusan pra-peradilan Hasto, jadi tidak diterima. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang terakhir dan kita hubungkan dengan yang lain. Tak cuma suap vonis JPO, Hakim Jojamto diduga ubah putusan pra-peradilan Hasto jadi tidak diterima. Ini menampilkan foto pertama tribunnews.com. Politisi PDIP Guntur Romli menduga Hakim Jojamto turut mengubah putusan gugatan pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku dari diterima menjadi tidak diterima. Oh, ini yang menjadi sebuah drama panggung penegakan hukum yang ini bisa, ini maksudnya kalau benar katanya diterima atau ini tidak diterima dan sebaliknya. Diketahui Jojamto jadi salah satu hakim yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan suap vonis penslah atau legal lepas dari dalam kasus ekspor crude palm oil (CPO).
di 3 perusahaan yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Museum Mas Group. Guntur mengatakan berubahnya putusan gugatan pra-peradilan Hasto oleh Sujanto adanya intervensi dari salah satu hakim Mahkamah Agung berinisial Z. Padahal menurut Guntur, fakta-fakta dan keterangan dari saksi serta ahli dalam rangkaian persidangan pra-peradilan Hasto menunjukkan bahwa seharusnya gugatan diterima. Ini yang selanjutnya menjadi semacam kemarahan dalam tanda kutip terkait dengan penegakan hukum. Tak cuma terkait gugatan pra-peradilan Hasto, Guntur memperoleh informasi bahwa Sujanto turut memiliki jaringan pengurusan perkara di pengadilan bersama dengan Hakim MA berinisial Z dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekaligus salah satu tersangka kasus vonis lepas CPO Muhammad Arif Nuryanto. Namanya cukup bagus, tapi selanjutnya bermasalah dengan penegakan hukum. Guntur menyebut pihaknya cemas lantaran Hakim MA berinisial Y yang diduga mengintervensi putusan Sujanto dalam gugatan Hasto masih belum ditangkap. Itulah yang terjadi tentang Hakim Sujanto yang menjadi catatan negatif seorang penegak hukum yang awalnya seakan-akan baik. Pernah tolak peradilan Hasto, kini jadi tahanan Kejaksaan Agung. Jadi memang kalau sudah menjadi tahanan Kejaksaan Agung, semua orang memberikan vonis atau penilaian negatif, meskipun sebagian mungkin masih berpikir yang lain. Dan kalau kita melihat PDIP selalu menyindir terkait dengan kasus. Bagaimana betul? Apakah memang Hakim Sujanto itu melakukan kesalahan yang sebenarnya, atau dia adalah korban dari proses penegakan hukum karena belum mempunyai bla 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 bla. Menurut analisa saya, pertama, memang harus ada semacam penegakan hukum yang lebih serius sehingga tidak ada hakim-hakim yang nakal. Ini tidak boleh dengan hangat-hangat ayam. Sepanjang jalan harus melaksanakan bagaimana pendampingan proses. Hakim Sujanto yang pernah menjadi catatan, meskipun dia sadar dan selanjutnya ingin mengubah beberapa, tapi selanjutnya tidak bisa. Ini sebuah pesan, meskipun tempatnya tidak di kota besar, tapi kalau mampu mengendalikan sebuah daerah itu menjadi pemikiran. Pecinta masyarakat kita akan mengenal ada. Sepertinya kita nggak percaya seorang hakim divonis bersalah, tapi itu yang terjadi. Semoga saja selanjutnya tidak ada yang bermain-main seperti kemarin. Bahkan sangat terasa kalau saatnya melaksanakan kegiatan rutin, tapi ada yang tidak beres. Kacamatanya adalah misalkan yang satunya mengatakan baik-baik saja, satunya ada problem. Pecinta masa depan kita kan dan itu yang terjadi dengan Hakim Sujanto.
dalam bahasanya Kompas, dulu Hakim kasus Novel dan Hasto, kini tersangka suap. Masih proses pencarian yang sebenarnya. Cinta masih kritika akan berawak, dan itu terjadi dengan profil Chu Santo yang pernah melakukan negatif bahkan bisa langsung besar. Semoga bisa menjadi refleksi bagi kita bersama. Seorang hakim pun tidak semuanya suci, ada potensi untuk dimainkan. Tapi kalau kalian membentuk karakter dibaca oleh pembaca yang lain, maka hal yang lain bisa digantikan. Semoga bermanfaat. Kasus Novel dan Hasto dicuekin, tapi selanjutnya harus ditangani. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.